kita akan coba lihat ini ya, cara mencegah nyangkut di saham gorengan. Ini supaya kita tidak terjebak dan terlalu lama begitu ya terhadap saham gorengan. Karena memang kadang-kadang saham ini memang memberikan returns yang cukup signifikan gitu Pak Wawan ya. Tapi apa yang sebenarnya harus mulai dicermati nih oleh investor yang mungkin risk taker nih ya, berani gitu dan nekat nih. Seperti apa Pak Wawan? Nomor satu diversifikasi. Kalaupun mau masuk kategori gorengan, ya menurut saya maksimal 10% saja dari total dana kita yang di saham. Satu itu. Terus kedua, harus disiplin dengan cut loss, karena saham gorengan naik cepat, tapi turun juga akan sangat cepat juga. Jadi jangan pernah takut untuk cut loss ketika kita investasi saham-saham gorengan. Oke, jangan pernah takut untuk cut loss dan hanya boleh diversifikasi 10% aja gitu ya, 10% aja dari keseluruhan total yang ada di saham. Nah, pola diversifikasinya seperti apa nih? Antara kombinasi ya, artinya kalau kita memang mau coba untuk ada yang big caps, ada yang second liner gitu, dan ada yang mungkin sedikit gorengan gitu ya, sedikit yang memicu adrenalin ini seperti apa? Dan kondisinya harus seperti apa ketika kemudian pergerakannya terlalu signifikan nih. Misalnya yang itu terjadi di beberapa saham-saham memang valuasinya adalah kelasnya adalah kelas third liners gitu ya atau gorengan. Seperti apa Pak Wawan? Ya, kalau kita bicara tentang big caps, ya menurut saya kita investasi long term gitu ya. Jadi idealnya memang big caps-nya ini sebagai saham-saham yang dianggap bisa going concern, ya mungkin 60-70% harus dalam bentuk big cap gitu. Untuk small cap-nya tadi kita bisa bagi-bagi lagi. Itu pun sebenarnya saham small cap pun belum tentu saham gorengan ya. Tergantung kepada apakah memang perusahaannya ini punya potensi untuk tumbuh atau grow begitu. Saya tahu juga banyak saham-saham yang tadinya small cap misalnya bisa pindah ke mid cap karena memang asetnya Mhm. tumbuh. Ini saham-saham yang baik itu yang seperti itu. Iya, karena ada saham yang memang sudah mature, ada yang masih bertumbuh begitu ya, ada yang sedang berkembang juga begitu ya. Ada beberapa perbedaan yang tergantung dari perbedaan perusahaan tersebut Pak Wawan. Nah Pak Wawan, kita coba lihat nih, saya ada chart nih ya, fundamental versus harga saham PTA. Kita memberitahu melihatnya atau menamakannya PTA gitu ya, karena kita tidak tahu mana yang gorengan atau enggak gitu ya. Ini seperti apa nih Pak kalau dilihat di manakah kita bisa mengetahui bahwa ini kondisinya overpriced begitu ya, supaya orang masuknya nggak salah waktu gitu ya. Dan kalau dilihat dari data ini nih, apa yang bisa kita cermati juga nih Pak Wawan? Ya, kalau umumnya sih kalau kita bicara overpriced atau tidak dengan valuasi, tadi sempat disinggung ada PER dan juga PBV. Kalau kita bicara PER itu ya umumnya sih tergantung sektor ya. Kalau sektor yang paling mahal itu biasanya sektor consumer goods karena dianggap perusahaannya secara fundamental baik, jadi orang mau bayar mahal untuk consumer good. Consumer good PER-nya bisa 20 kali, itu wajar untuk consumer good. Tapi untuk sektor lain seperti pertambangan itu bahkan PER-nya sekarang yang wajar mungkin di bawah 5. Jadi tergantung masing-masing sektor ketika kita mau bilang ini mahal atau tidak. Kedua, ketika saham naik tinggi sekali, biasanya idealnya investor sudah punya target gitu ya. Artinya, oh saya dari saham ini, oke ini saya mau 50% misalnya, 50%. Jadi kalau sudah naik 50% ya idealnya ada profit taking, bisa minimal sebagian atau mungkin semuanya juga. Itu satu. Kedua adalah disiplin untuk cut loss. Ini yang paling penting. Saya rasa yang utama adalah ketika saya berani masuk ke gorengan, saya harus berani rugi. Artinya kalau sudah turun di atas 8%, mungkin start pertama 8% ya biasanya, lalu turun lagi di bawah 15 itu sudah harus ada cut loss-nya. Kalau sampai di bawah 15 mungkin cut loss semua. Itu yang ideal. Oh, oke. Jadi step pertama cut loss tuh harusnya adalah di 8% pertama begitu ya Pak. Jangan langsung dikasih lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Dan yang kedua ada 15% dan kalau sudah lebih dari itu mendingan langsung jual semua. Nah kalau di sini kan kalau dilihat dari grafiknya nih Pak, sebenarnya ada banyak momentum untuk keluar sebenarnya dari market. Karena step by step gitu ya, ini paling ada cukup drastis di bagian ini. Nah ini seharusnya di momentum yang mana nih benar-benar langsung diputuskan, udahlah selesai gitu, jual aja gitu saham A ini. Seperti apa Pak Wawan? Ya ini tergantung investornya juga, tujuannya apa, tahu bisnis dari perusahaan ini. Kalau memang saya yakin betul dengan PTA ini, naik turun saham itu sesuatu yang sangat wajar ya. Bisa terjadi alasan fundamental ataupun bahkan dari rumor.
Jadi Ini kalau dilihat sebenarnya dari kalau memang pergerakan saya masih chart yakin dengan ini, teknikalnya masuk kategori yang wajar atau enggak nih Pak Wawan? Sebenarnya ya, kalau dilihat dari tidak pergerakan ini sih kalau itu. masih Tidak, wajar atau ini udah berarti melemah? ada, ya saya tidak bisa bilang itu wajar juga, Mhm. karena kalau wajar ya harusnya turunnya akan ini ya, akan ada berjenjang begitu. Kalau langsung turun anjlok seperti itu berarti ada pihak yang istilahnya mengguyur pasar itu, menjual dengan sangat masif sehingga itu bisa jadi itu adalah auto auto reject bawah kalau saya lihat sampai turun seperti itu ya. Ya itu berarti ada katalis negatif yang membuat investor menjual dengan alasan apapun. Mhm. Jadi kalau seandainya investor dihadapi pada situasi chart ini, kita berpaku pada chart ini, tidak menyamaratakan pada chart-chart lain ya, mungkin teman-teman harus paham. Kalau berlaku pada chart ini nih Pak Wawan nih, sebaiknya berhenti untuk tidak mengakumulasi saham A ini di level mana nih? Karena saham ini memang cukup punya performa baik dari sini, begitu ya, menuju ke sini dan kemudian terus drastis dan sampai ke level paling bawah gitu ya. Dan tertingginya ini sempat di 2000 dengan level awalnya itu adalah di 300-an. Oh, di sekitar 600-an ya, 800-an, 600-an. Seperti apa nih Pak Wawan? Ya, kalau kita bicara secara idealnya, ya ketika drop drop pertama itu ya, yang ketika anjlok pertama itu lumayan flat, yaitu harusnya disitulah investor sudah mulai melakukan penjualan. Tetapi kembali lagi, ini tergantung belinya kapan gitu ya. Kalau belinya ketika masih di level awal-awal itu, di awal grafik itu beli ya sebenarnya mau keluar di manapun tidak ada masalah karena masih profit. Tapi kalau belinya saat akumulasi naik tinggi, ya memang mungkin bagi investor ketika keluar di drop pertama itu bisa terjadi cut loss. Tapi ya sudah resiko ketika masuk ke saham yang relatif gorengan. Sebenarnya tidak hanya gorengan, semua Mhm. saham resikonya adalah ada kerugian. Ini yang harus siap ditanggung oleh investor ketika masuk ke saham.